Begitu gunung melihat alam indah Tuhan yang jadi. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta teman-teman yang aktif dan kritis terhadap isu lingkungan. Perkenalkan, saya Mahira Al-Fahmidah Usno, siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai salah satu masalah yang sangat serius dan harus segera kita tangani, yaitu tentang sampah. Kita tahu bahwa sampah mempunyai 3 jenis: organik, anorganik, dan B3. Sampah merupakan masalah yang tak pernah usai dibicarakan. Di mana ada manusia, di situ pasti ada sampah. Hal ini juga berlaku di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, pasti terdapat sampah. Setiap harinya, kita menghasilkan berbagai macam sampah, mulai dari sisa makanan, kertas, plastik, hingga sampah-sampah lainnya yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Di antaranya, lingkungan menjadi kotor dan kumuh, beragam sumber penyakit, hingga menimbulkan gas metana bagi lingkungan yang turut menyumbang emisi gas kaca sehingga terjadi pemanasan global. Hadirin teman-teman generasi peduli lingkungan, di sini saya akan membawakan pidato bertajuk Sampahku, Tanggung Jawabku. Berfokus pada pembahasan sampah organik yang seringkali menimbulkan berjuta ton residu. Salah satunya sampah plastik. Sampah plastik tidak dapat terurai dalam jangka waktu 10 hingga 500 tahun lamanya, hingga dapat menciptakan mikroplastik yang bersumber dari tangkapan hasil laut, produk komersil dengan mikrobis, alat makan plastik sekali pakai, dan lainnya. Ancaman yang kini berada di depan mata dapat kita cegah dengan Gerakan Zero Plastik. Gerakan Zero Plastik berpotensi baik dalam mengurangi sampah plastik karena dengan tidak menggunakan kemasan plastik, maka sampah plastik bisa berkurang maksimal. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita untuk merubah pola hidup serta bergerak bersama berkata tidak kepada plastik. Salah satu gerakan yang diinisiasi oleh berbagai pihak dan masyarakat dunia antara lain ada WWF, World Wide Fund for Nature, organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Di WWF bahkan memiliki program Zero Waste School yang menjadi bagian kegiatan turunan program plastik Smart Cities WWF Indonesia. Melalui program ini, mereka mengajak sekolah untuk turut serta meningkatkan kesadaran siswa dengan membangun program aksi mengurangi konsumsi sampah plastik. Lantas, bagaimana langkah memulai gaya hidup zero plastik? Pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Biasakan bawa botol minum sendiri, seperti tumbler, tempat bekal yang reusable. Kemudian, ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless atau bambu. Bawa tas belanja ketika berbelanja. Kemudian, mengurangi pembelian produk industri dengan kemasan sachet. Cara tersebut awalnya sulit, tetapi memulai satu langkah kecil setiap harinya membuat seseorang bisa terbiasa ke depannya. Kedua, habiskan makanan. Simpan makanan dengan bijak.
residu sampah organik yang terbungkus oleh plastik dapat membusuk, lalu menciptakan gas metana dan CO2 sehingga memicu terjadinya ledakan pada tempat pembuangan akhir. Ketiga, daur ulang plastik. Salah satu cara efektif untuk zero plastik adalah daur ulang. Sekarang ini ada banyak pelaku usaha, perorangan, organisasi yang membuka layanan daur ulang. Mereka menerima berbagai sampah plastik hingga minyak jelantah untuk diolah kembali menjadi produk ramah lingkungan seperti tas belanja, botol, hingga beg. Yang keempat, menggunakan produk alternatif. Mengganti plastik dengan produk alternatif ramah lingkungan adalah bagian dari langkah zero plastik. Di era sekarang, ada banyak produk alternatif yang bisa digunakan untuk mengganti plastik. Di antaranya, mengganti sedotan plastik dengan bahan stainless ataupun bambu bisa kita lakukan. Mengganti tas belanja dari yang plastik menuju kain bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Namun, perlu diketahui, penggunaan tas belanja kain ini disarankan untuk tidak terlalu menumpuk belinya. Cukup 1 atau 2 saja yang digunakan bergantian, sehingga tidak menambah lagi sampah yang ada di rumah. Bisa juga membawa wadah saat belanja di pasar. Bisa menggantikan menggunakan plastik untuk membungkus sayur ataupun rempah. Selain untuk berbelanja, wadah plastik bisa diubah menuju toples kaca, piring keramik yang dapat diterapkan di rumah. Yang kelima, rajin membersihkan rumah dan lingkungan. Kadangkala karena lupa, ada banyak plastik yang terselip di sudut-sudut rumah. Oleh karenanya, perlu rutin untuk membersihkan rumah lalu memilah-milah barang. Rumah yang lapang, sehat, tidak menjadi sarang kecoa ataupun tikus. Tak hanya di rumah saja, plastik yang ada di berbagai sudut komplek, adanya kegiatan ini dapat membangun kesadaran seperti memungut sampah, kerja bakti bersama masyarakat sekitar, menjaga lingkungan dan menghindari polusi sampah. Gerakan zero plastik wajib dilakukan oleh semua masyarakat dan berbagai kalangan, khususnya anak-anak di lingkungan sekolah. Dengan adanya kerjasama kolektif dari berbagai pihak, target pengurangan sampah yang direncanakan bisa terwujud. Jadi ayo teman-teman semua, mari kita terapkan gaya hidup zero plastik untuk menekan sampah plastik agar hidup kita juga lebih sehat. Jangan lupa untuk selalu buang sampah pada tempatnya dimanapun kalian berada, karena kebersihan sebagian dari iman. Buah pepaya tolong petikkan untuk dimakan siang hari. Salah janggal mohon maafkan, kami pinta 10 jari. Wassalamualaikum